Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya hanya di channel ini. Pendengar, hari ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Menteri Keuangan Purbaya, penindakan rokok ilegal naik 26,7%. Pemerintah memperketat pengawasan kepabeanan dan cukai untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara, termasuk dari peredaran rokok ilegal dan barang terlarang, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa penindakan tegas terhadap rokok tanpa cukai bakal terus diperkuat. Hal itu seiring upaya meningkatkan kepatuhan dan menjaga penerimaan negara. Kalau ada yang ilegal, kita tutup, kita tidak akan biarkan, ujar Purbaya dalam taklimat media APBN kita di Kementerian Keuangan pada hari Selasa 5 Mei yang lalu. Data menunjukkan bahwa penindakan rokok ilegal meningkat 26,7% menjadi 3.851 kasus, di mana jumlah barang bukti juga melonjak hingga 422 juta batang atau naik 66,4% dibandingkan periode sebelumnya. Dari informasi ini kita bisa beropini bahwa pemerintah saat ini serius memberantas rokok ilegal. Hal ini perlu kita dukung karena rokok ilegal ini sama sekali tidak menyumbang daripada pajak negara, dan rokok ilegal ini justru bisa membahayakan bagi para pengguna itu sendiri, karena dari segi pengawasan rokok ilegal ini termasuk barang yang tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, ketika negara hadir untuk melakukan penindakan sekaligus pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kita sebagai masyarakat haruslah mendukung upaya ini, di mana Menteri Keuangan kita yaitu Pak Purbaya memang menekankan bahwa legalitas ini perlu, karena hal ini juga untuk meningkatkan pendapatan negara, di mana pendapatan itu nanti akan sangat berguna dan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk yang lain. Misalnya pajak negara digunakan untuk membiayai infrastruktur pembangunan jembatan, kemudian pajak negara juga digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa, dan berbagai kebijakan yang lain yang memang harus kita dukung, harus kita semangati upaya dari Menteri Keuangan, dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai, untuk menghentikan peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal ini juga semakin masif pergerakannya, terutama di tingkat desa atau di tingkat toko kelontong, di mana banyak sekali ditemukan rokok-rokok ilegal yang masih bebas diperjualbelikan, dan hal ini juga menjadi masukan bagi pemerintah dan para penegak hukum yang lain untuk bersinergi memberantas peredaran rokok ilegal tersebut, agar penerimaan negara juga semakin bertambah dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan banyak orang. Penerimaan pajak dari rokok juga bisa digunakan sebagai pendapatan tetap, karena menurut survei
pajak dari rokok ini juga ikut menyumbang daripada sebagian besar pendapatan negara kita, dan hal ini juga akan semakin masif digencarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai, untuk menindak barang bukti yang memang saat ini sudah dilakukan penyitaan. Bahwa dari informasi yang tadi saya berikan, jumlah barang bukti juga melonjak hingga 422 juta batang atau naik 66,4% dibandingkan periode sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk memberantas rokok-rokok yang ilegal, karena selain penindakan terhadap narkotika, juga menunjukkan peningkatan dengan 325 kasus dan barang bukti mencapai sekitar 1,27 ton 1,27 ton, dan hal ini juga harus kita dukung sebagai bentuk pengawasan kepada rokok-rokok ilegal dan juga barang-barang narkotika yang lain, sehingga dari perolehan pajak ini kita berharap bahwa pemerintah juga harus menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan masyarakat yang luas. Jangan malah dikorupsi, jangan malah digunakan untuk memperkaya para pejabat kita, karena hakikatnya pajak ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.